Perkenalkan, nama saya Diego Armando Bustani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi baik individual maupun kelompok. Ke arah pencapaian tujuan, manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Manajer perlu mengetahui beberapa strategi antara lain: menggunakan data fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan logis. B. Bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. C. Memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. D. Melakukan negosiasi. E. Menggunakan pendapatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan. F. Memperoleh dukungan dari alasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. G. Memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. B. Teori-teori kepemimpinan. Menurut Gibson, teori kepemimpinan antara lain: 1. Teori sifat atau trait theory. Teori ini disebut teori the great man, yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Keith Davids merumuskan 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. A. Kecerdasan. B. Kedewasaan dan hubungan sosial yang luas. C. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. D. Sikap hubungan manusiawi. 2. Teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapai maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. 3. Teori situasional dan model kontingensi. Fred Fiedler mengembangkan suatu teknik untuk mengukur gaya kepemimpinan yang dikenal dengan A Theory of Leadership Effectiveness. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja, yang paling banyak dan paling sedikit disukai. B. Gaya terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. C. Tipe-tipe kepemimpinan. Ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu A. Tipe autokrasi, B. Tipe demokrasi, C. Tipe laissez-faire. 1. Tipe autokrasi dibagi menjadi 3, yaitu autokrasi keras, autokrasi baik, dan autokrasi inkompeten. Tipe autokrasi keras mempunyai sifat yaitu memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan, misalnya bisnis adalah bisnis, tidak mau mendelegasikan kekuasaan atau wewenang, dan tidak menerima inisiatif dan masukan bawahan. Tipe autokrasi baik mempunyai sifat selain autokrasi, ada beban pikiran lain untuk berbuat dan bertanggung jawab terhadap bawahan. Tipe autokrasi inkompeten mempunyai sifat berusaha untuk berkuasa mutlak, tidak imbang jiwanya, tingkah lakunya tergantung emosi sesaat, memaksa bawahan mematuhi semua perintahnya tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahan. 2. Tipe demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu tipe demokrasi tulen mempunyai sifat maupun mendengarkan masukan dari bawahan, menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Tipe demokrasi palsu mempunyai sifat berusaha untuk menjadi demokratis, kedemokratisannya tergantung emosi dan banyaknya beban pikiran. 3. Tipe laissez mempunyai sifat karakter lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif.